kembali kita pada hari ini pada mata pelajaran sejarah. Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, ibu akan mengingatkan kembali materi pembelajaran kita pada yang lalu, yaitu tentang peristiwa merah putih di Manado, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Manggarai. Itu adalah bentuk perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tujuan dari materi pembelajaran kita adalah siswa mampu menggali informasi tentang perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk penjelasan materi selanjutnya, ibu akan jelaskan melalui video. Untuk itu, ibu harapkan kamu semuanya dengan serius mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran. Perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia segera membentuk pemerintahan agar dapat menjadi negara merdeka seutuhnya. Akan tetapi, meskipun syarat-syarat konstitutif sudah dipenuhi, Indonesia masih membutuhkan adanya syarat deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain mengenai kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat melakukan hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain. Perjuangan diplomasi merupakan strategi perjuangan yang ditempuh agar Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain, terutama dari negara-negara sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Strategi perjuangan diplomasi ini dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa demi mendapat dukungan dari sesama negara anggota PBB lainnya. 2. Membawa masalah Indonesia Belanda ke dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. 3. Mengadakan perundingan langsung dengan Belanda untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia-Belanda. Pada tanggal 10 Februari sampai 12 Maret 1946 diadakan perundingan antara Inggris, Belanda, dan Indonesia. Pihak Inggris diwakili oleh Panglima APNI, Letnan Jenderal Philip Christison, dan pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia. Sebagai penengah adalah Archibald Clark dan Lord Killian dari Inggris. Hadir pula dalam perundingan H.J. Van Mock sebagai wakil Belanda. Perundingan menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu 1. H.J. Van Mock hanya mengakui wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Selain itu, mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari negara persemakmuran yang berada di bawah pemerintah Belanda. 2. Pihak Indonesia mengusulkan wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura
serta menolak usulan negara persemakmuran. Hubungan Indonesia dengan Belanda dapat terus dilakukan sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 diadakan perundingan Hoge-Veluwe. Pihak Belanda diwakili oleh Perdana Menteri William Schermerhorn dan pihak Indonesia oleh Menteri Kehakiman Mr. Suwandi. Perundingan ini membahas kembali usulan-usulan dalam perundingan sebelumnya. Perundingan Hoge-Veluwe mengalami kegagalan karena pihak Belanda menolak mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara Indonesia pun menolak usulan negara persemakmuran. Kemudian, perundingan Linggarjati dimulai pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan Linggarjati, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Rom, Mr. Susanto T, dan Dr. A.K. Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh William Schermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mock, dan Max van Volt. Berikut hasil perundingan Linggarjati. 1. Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari tahun 1949. 2. Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. Negara federal ini atau RIS akan bergabung dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Dampak positif dari hasil perundingan Linggarjati adalah bangsa Indonesia mendapat pengakuan secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Muncul pula pengakuan kemerdekaan Indonesia dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Mesir, Arab Saudi, India, dan Pakistan. Dampak negatifnya, perundingan Linggarjati telah menimbulkan kekecewaan rakyat Indonesia yang menginginkan pengakuan wilayah Indonesia secara utuh dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya sebahagian. Selanjutnya adalah Konferensi Malino. 1. Upaya Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia dilakukan dengan terus berupaya membentuk negara-negara boneka. Belanda mengadakan konferensi dengan daerah-daerah yang sudah menjadi kekuasaan Belanda. 2. Dalam konferensi Malino, Belanda yang dipimpin oleh H.J. van Mock mengadakan perundingan dengan perwakilan 15 daerah di Kalimantan untuk membahas pembentukan negara bagian di Indonesia bagian timur. Selanjutnya adalah Konferensi Pangkal Pinang. 1. Pertemuan selanjutnya diadakan dalam Konferensi Pangkal Pinang antara Belanda dan golongan minoritas, yaitu golongan Arab, Tiongkok, dan Eropa, mengenai kelanjutan pembentukan negara bagian dalam pertemuan sebelumnya di Malino. 2. Belanda mengharapkan adanya dukungan dari golongan minoritas tersebut mengenai rencana pembentukan negara-negara federal.
Di Pulau Sumatera sendiri akan didirikan negara bagian, yakni Bangka Belitung dan Riau. Sekian dan terima kasih. Anak-anak semuanya, setelah tadi kamu melihat video pembelajaran tentang perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, maka Ibu akan membuat kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu perjuangan diplomasi merupakan strategi perjuangan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari bangsa lain. Nah, kemudian pada tanggal 10 Februari sampai 12 Maret tahun 1946 diadakan perundingan antara Inggris, Belanda, dan Indonesia. Dan pada tanggal 12 sampai 14 April 1946 diadakan perundingan Hock-Holwerd. Selanjutnya adalah diadakan perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November 1946. Dan diadakannya Konferensi Malino dengan Konferensi Pangkal Pinang. Sebenarnya masih banyak lagi kesimpulan, tapi inilah kesimpulan yang Ibu ambil secara singkat. Mudah-mudahan kamu semua dapat memahaminya. Baik anak-anak Ibu, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu tetap berpesan kepada kamu, tetap jalankan protokol kesehatan dan jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Tetap semangat. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi.